Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar saudara? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dalam ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana Daud kuat dalam menghadapi masalah yang sangat besar, di mana kotanya Siklag dibakar habis oleh musuhnya, dan istri dan anak-anaknya dibawa sebagai tawanan. Bukan itu aja saudara, rakyatnya ingin melempari Daud dengan batu, saudara. Daud benar-benar dalam keadaan yang sangat terjepit, sangat susah, saudara. Tapi kita mau belajar bagaimana Daud kuat dalam menghadapi masalahnya. Dikatakan dalam ayat yang ke-6, saya bacakan firman buat saudara. Di ayat ke-6 yang terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan kita terkadang kita pun terjepit oleh masalah keadaan di sekeliling kita ya saudara. Entah itu terjepit dalam masalah keuangan, terjepit dalam masalah finansial, atau terjepit karena masalah sakit penyakit, atau juga terjepit karena bisnis, usaha, toko maupun pekerjaan kita. Tapi kita mau belajar bagaimana Daud dapat menyelesaikan masalahnya. Karena terkadang orang banyak ingin mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalahnya. Ataupun dia menyerah dan dia menyalahkan Tuhan. Di sini kita belajar Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di masa-masa dia terjepit, dia tetap percaya kepada Tuhannya, bahwa Tuhan sanggup menolong kehidupannya. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun dalam kehidupan kita sekarang, saya tahu masa-masa sekarang adalah masa-masa yang tidak gampang. Masa-masa dalam masa keadaan krisis, di mana kita memasuki masa krisis ekonomi. Begitu banyak, ada beberapa orang yang kehilangan pekerjaannya, ada orang yang kehilangan penghasilannya, ada yang bisnis tokonya sepi. Di sini kita mau belajar seperti Daud dalam keadaan yang terjepit, dia tetap mempercayakan Tuhannya, saudara. Sudahkah hari-hari ini kita masih percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap dapat menolong saudara dan saya? Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang bertanya, bahkan lari daripada Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana kuasa Tuhan? Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita tetap percaya kepada Tuhan. Daud dia berketetapan hati untuk dia tetap mempercayakan Tuhannya, bahwa Tuhannya dapat menolong dalam kehidupannya. Amin. Yang kedua, apa yang kita mau belajar dari Daud? Dikatakan dalam ayat yang ke-8, bertanyalah Daud kepada Tuhan. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Daud tidak menyelesaikan masalahnya dengan kepintarannya, dengan kekuatannya, dengan pengalamannya, saudara. Tidak, saudara. Daud bisa saja dia langsung kejar musuhnya, dia langsung lawan musuhnya, tapi dikatakan dia bertanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari Daud? Bahwa dia tetap meminta hikmat daripada Tuhan. Dia minta tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Dia tetap tahu bahwa Tuhan yang berdaulat atas hidupnya. Bukan karena kehebatannya. Dia bertanya kepada Tuhan apa yang dia mesti lakukan. Dikatakan apa?
Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sudahkah kita kembali lagi bertanya kepada Tuhan mengenai keadaan kita? Baik keadaan saudara hari-hari ini yang secara tidak kebetulan menonton channel YouTube ini. Sudahkah saudara menanyakan kepada Tuhan? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Amsal 2 ayat 6 berkata apa saudara? Dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Haleluya, dari Tuhan yang memberikan kita hikmat, kepintaran dan kepandaian. Amin. Waktu engkau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmatnya saudara. Sehingga saudara dapat melangkah sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar? Dikatakan apa saudara? Dalam masih ayat yang ke-8 dikatakan apa? Bahwa dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan tawanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud fokus kepada Tuhan. Daud fokus kepada Tuhan. Dikatakan apa? Kejar. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, artinya apa? Tuhan ingin Daud bertindak saudara. Melangkah untuk mengejar kembali dan merebut kembali untuk dapat meraih kemenangan. Amin. Apa yang kita mau belajar saudara dari Daud? Dia bertindak. Dia tidak berdiam diri. Dia tidak putus asa. Dia tidak berpangku tangan. Tapi dia bertindak. Dan dia fokus akan janji Tuhan. Karena Tuhan berjanji, dikatakan apa? Dalam ayat yang ke-8. Dikatakan, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Daud ingat akan janji Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji bahwa Daud dapat menyusul dan merebut kembali tawanannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar bagaimana kita kuat dalam situasi-situasi yang sulit, dalam situasi yang terjepit. Yang pertama, bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia menetapkan hatinya untuk tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan dapat menolong kehidupannya. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Biarlah kita tetap percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan saya, apapun masalah saudara. Yang kedua, Daud bertanya kepada Tuhan. Begitupun saudara dan saya, hendaklah kita mendekat kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan apa yang kita mesti lakukan di masa-masa sulit ini. Karena terus terang saudara, kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita, kekuatan kita, pengalaman kita. Nggak bisa saudara, nggak bisa saudara. Kita harus bertanya kepada Tuhan. Daud tetap bertanya kepada Tuhan. Dia menganggap bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupannya. Makanya dia bertanya kepada Tuhan. Biarlah hari ini kita juga bertanya kepada Tuhan. Apa yang mesti kita lakukan dalam kehidupanmu, dalam kehidupan keluarga rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, tokomu, atau apapun yang kau perbuat. Amin. Yang ketiga, Daud fokus kepada Tuhan. Dia fokus kepada apa saudara? Dia fokus pada perintah Tuhan dan janji-janji Tuhan. Ada banyak kita cuma ingat akan janji Tuhan. Betul, janji Tuhan ya dan amin. Tapi terkadang kita lupa, kita tidak fokus akan perintah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karena dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kejarlah. Waktu engkau mengejar, maka engkau akan menerima janjinya. Waktu engkau fokus kepada perintah Tuhan, engkau akan menerima janji-janji Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam masa-masa
sulit, dalam masa-masa terjepit. Karena kenapa? Tuhan tetap berdaulat atas kehidupan saudara dan saya. Dan ingatlah, selama saudara mengandalkan Tuhan, selama saudara pegang kekuatan Tuhan sebagai kekuatan, engkau akan keluar dari masa-masa sulitmu. Dan engkau tetap kuat di tengah masalah-masalahmu. Dan engkau dapat meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.